Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Setiawan dari kelas komunikasi mobile yang diampu oleh Pak Azim. Oke, jadi langsung aja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah dipaparkan, yaitu ada sejarah wireless dan sejarah telepon seluler. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sejarah wireless. Sejarah wireless dimulai dari pertama kali terbentuknya suatu teknologi radio yang ditemukan dan dikembangkan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1856. Ia adalah orang Italia yang berkunjung ke Eropa untuk mengembangkan serta mendapatkan hak paten atas penemuannya, yaitu telegram wireless. Teknologi ini diadopsi oleh salah satu perusahaan telegram terbesar saat itu di Eropa, yaitu British Post Office Telegraphs. Dengan dukungan dari perusahaan tersebut, telegram wireless tersebut berhasil mengirimkan telegram tanpa kabel kurang lebih sejauh 1,75 mil. Sampai awal era 1900-an, telegram mengalami banyak kemajuan pesat dan mengalami masa-masa kejayaannya karena telah berdirinya Marconi Company yang terus mengembangkan sistem telegram wireless dan khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar yang menginginkan komunikasi yang lebih baik antara cabang perusahaan satu dengan cabang perusahaan lainnya. Pada tahun 1960-an, teknologi paket data telah ditemukan dan dikembangkan. Kelebihan metode pengiriman ini adalah transparansi, koreksi kesalahan, dan kendali otomatis. Maksud dari transparansi di atas adalah semua langkah operasi dan pengiriman paket data bersifat transparan bagi user. Lalu kemudian pada tahun 1980-an, teknologi suara dan data seperti pager atau telepon wireless dapat digunakan secara umum untuk konsumen. Karena adanya berbagai keterbatasan, biaya yang dikarenakan untuk pemakaiannya juga sangat tinggi apabila digunakan untuk orang awam pada umumnya. Setelah itu, muncullah teknologi baru yang merupakan kelanjutan dari telepon wireless, yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler ini terdiri atas base station atau BS dan mobile station atau MS. Base station melayani permintaan dari alat user, yaitu mobile station yang kini biasa disebut dengan telepon seluler atau ponsel. Peningkatan jumlah pemakaian telepon seluler membuat telepon seluler meningkatkan pelayanan-pelayanan agar dapat memudahkan user untuk saling berinteraksi secara wireless. Salah satu peningkatan tersebut antara lain adalah teknologi infrared. Teknologi ini memungkinkan user untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dari satu telepon seluler ke telepon seluler lainnya secara wireless dengan menggunakan gelombang infrared. Kini pada tahun 2000-an, permintaan akan teknologi jaringan wireless yang berbasis pada standar 802.11 atau yang biasa disebut sebagai Wi-Fi dan standar 802.16 atau yang biasa disebut dengan WiMAX semakin meningkat. Fasilitas ini pada umumnya dapat dijumpai di kafe, kampus, bandara, perpustakaan, ataupun hotel tertentu. Dari sejarah wireless pasti kan mempunyai perkembangan teknologi wireless. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan teknologi wireless. Ada teknologi 1G. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi telepon nirkabel, telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an dan berlanjut sampai digantikan oleh 2G telekomunikasi digital. Perbedaan utama dan dua sistem telepon mobile berhasil, 1G dan 2G dan 2G, adalah bahwa sinyal radio 1G jaringan digunakan adalah analog, sedangkan jaringan 2G adalah digital. Yang kedua itu ada teknologi 2G. Teknologi 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi seluler ini dihadirkan menggantikan teknologi seluler pertama, yaitu 1G, di mana 1G itu menggunakan sistem analog seperti AMPS atau kependekan dari Advanced Mobile Phone System. 2G merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja yang sekarang bagian dari Elisa. Pada tahun 1991, berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Selain melayani komunikasi suara, 2G juga dapat melayani komunikasi teks, yang biasa kita kenal itu sebagai SMS. Lanjut ke teknologi 3G.
Oke, baiklah. 3G melalui 3G, pengguna telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 kilobit setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam atau bergerak secepat pejalan kaki. Akses yang cepat ini merupakan andalan 3G yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna seperti menonton video secara langsung dan dari internet atau berbicara dengan orang lain menggunakan video. Oke, mungkin dari contohnya kalau menonton video secara langsung itu bisa kita lihat live streaming di YouTube atau dengan video call, itu juga termasuk video, audio dan video. Yang selanjutnya ada 4G. 4G adalah istilah yang dipakai untuk generasi keempat pada komunikasi seluler yang menawarkan kecepatan sekitar 10 kaki lebih cepat dari generasi ketiga saat ini atau jaringan 3G. Ini merupakan akses data dengan kecepatan tinggi yang bisa membuat smartphone jauh lebih sebanding dengan PC yang memberi mereka kemampuan multimedia yang lebih baik dan sangat baik, terutama buat main game. Yang biasa buat main game tuh biasanya yang 4G tuh kenceng-kenceng. Lanjut, jadi kalau tadi kita udah ngebahas tentang sejarah wireless dan perkembangannya, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah ponsel. Sejarah ponsel itu sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seseorang karyawan di pabrik Motorola pada tanggal 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk menciptakan sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa berpegang secara fleksibel. Dengan model pertama telepon genggam itu adalah Motorola DynaTAC atau kependekan dari Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir pada tanggal 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu perangkat komunikasi tersebut dijual seharga $3.995 US dollar atau setara dengan 39 juta. Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik pada tanggal 3 April 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa, telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. Pada tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Generasi ini disebut juga 3G. 3G yang dimana merupakan jaringan yang dapat memberikan jangkauan yang lebih luas untuk para penggunanya, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Test for GSM Evolution atau yang disebut dengan HJ, ada Wideband CDMA dan CDMA 2000. Generasi 4G. Pada generasi 4G ini lebih sering disebut dengan fourth generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk wireless broadband atau Wibro, lalu ada 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa main di Kopi Baris. Terima kasih.